Alangkah dahsyatnya Roh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, entah apa yang Anda refleksikan tentang moto hidup Anda, jika ada. Namun saya dalam perjalanan waktu akhirnya menemukan bahwa moto kaul kekal dan moto tabisan imamat saya itu selalu memberi kekuatan dan keyakinan akan jalan hidup yang sedang saya lalui. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 13. Tuhan selalu hadir ketika kaki ini enggan untuk melangkah karena persoalan-persoalan dan tantangan hidup yang berat yang kutemui di jalan ini. Tuhan ternyata tidak tinggal di suatu tempat yang bernama surga, tetapi Ia ada dalam semua ruang kehidupan dan waktuku. Saudara-saudariku yang terkasih, sedikit Yesus agak prihatin dengan situasi para murid yang seolah-olah kehilangan nyali ketika Yesus menyatakan Ia akan pergi meninggalkan mereka. Keprihatinan Yesus ini bukan karena para muridnya akan mengalami kesusahan besar, tetapi karena kemampuan mereka memahami Yesus hanya sampai kepada aspek fisiknya. Bagi Yesus, kepergiannya kepada Bapa melalui jalan salib dan wafat itu adalah hal yang penting. Jika tidak demikian, Yesus akan tetap terikat dalam ruang dan waktu, yakni di Yerusalem dan sekitarnya, dan pada masanya saja. Ia tetap akan dibatasi perannya karena kehadirannya secara fisik. Yesus menegaskan bahwa Ia akan mengutus Roh Penghibur yang akan menginsafkan dunia. Di sini Yesus menegaskan bahwa kepergiannya adalah sebuah keharusan agar Ia hadir secara baru, yakni melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memberi semangat, kekuatan dan kesadaran kepada para muridnya dan juga kepada kita semua, seluruh umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk merasakan kehadiran dan peran Tuhan Yesus di dalam setiap sudut kehidupan kita. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus sebagai penghibur kita. Roh Kudus itu yang akan menyadarkan kita akan dosa, bahwa Ia telah wafat oleh orang-orang Yahudi yang mengklaim diri melakukan itu sebagai pengabdian kepada Allah. Roh Kudus itu akan menyadarkan mereka bahwa Allah tidak pernah menghendaki pengabdian kepadanya melalui kejahatan dan hal yang tidak benar. Roh Kudus akan menyadarkan kita akan kebenaran. Ketika kepala pasukan menusuk lambung Yesus dan Ia melihat darah dan air keluar, Ia baru tersadar bahwa ternyata orang ini adalah anak Allah. Kebenaran Yesus dinyatakan melalui Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kebangkitan Yesus, para rasul dengan penuh semangat pergi ke berbagai bangsa dan negara untuk mewartakan Yesus yang telah wafat dan bangkit untuk kita semua. Di Filipi, Yesus mendampingi Paulus dan Silas yang dipenjara karena pewartaan ini. Dengan Roh Kudus, Yesus hadir dan membebaskan mereka secara ajaib di dalam penjara. Bahkan karena karya Roh Kudus pula, kepala penjara itu dan sekeluarga akhirnya meminta dibaptis dalam nama Yesus. Karena hanya dalam nama Yesus kita semua diselamatkan. Inilah pekerjaan yang berat, yakni percaya kepada Yesus karena membutuhkan komitmen pula. Semoga Allah Roh Kudus selalu mendampingi kita. Tuhan memberkati kita semua.